Ya hello guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi SP2 dan sekitarnya. Selamat pagi untuk teman-teman semuanya, pecinta dan sekaligus pemerhati channel Mitra Parabola. Kali ini kami hadirkan satu buah cara ya untuk membuat tahu yang baik. Ini guys, kedelai dicuci, direndam 3 jam sampai 4 jam ya toh. Terus kita cuci sampai bersih, kemudian setelah dicuci sampai bersih kita giling ya guys ya. Kita giling sedemikian rupa sehingga ini ada tetesan air dari atas untuk penyesuaian sari kedelainya itu seberapa, terus ampasnya jatuhnya seberapa. Kalau terlalu banyak air juga kurang bagus, kalau terlalu banyak ampasnya juga kurang bagus ya. Disesuaikan guys ya, jatuhnya seperti ini guys. Nah kayak gitu. Ini mesinnya 35 kilo per 1 jam, bisa digiling lewat sini guys. Tidak berisik, gilingannya tidak berisik. Terus setelah digiling ini nanti hasilnya rapi sesuai, langsung kita sini masukkan di penggodokan ya guys ya, masukkan perebusan sini. Terus perebusan ini sudah ada tenaga uapnya guys ya. Di sini ada tenaga uap seperti ini, ada 2. Terus ini sudah ada uapnya guys ya. Aduh, ada uapnya tuh. Uapnya sangat kencang. Uapnya sangat kencang, itu bisa merebus 30 menit sudah mateng. Kayak gitu, cepet sekali guys. Ini tinggal nunggu ini selesai. Ini sudah ada tanda-tanda apa? Tanda-tanda uap sudah keluar lah. Ini kita nanti kita rebus demikian. Terus bagaimana untuk apinya guys? Apinya kita pakai kayu ya guys ya. Nah, apinya pakai kayu sana tuh. Terus drumnya ini yang untuk isi air. Terus langsung ke sana seperti biasa yang sudah ada di video yang terdahulu. Kayunya pakai kayu apa saja boleh. Nah, kayunya pakai kayu apa saja boleh. Kayunya tidak perlu apa ya, tidak perlu api besar guys, yang penting stabil. Kalau stabil bisa nih guys ya. Ini bisa memproduksi beberapa kintal guys sebenarnya, karena kita masih baru, produksinya belum banyak. Sebenarnya pekerjaan tahu itu gampang guys, 1 orang kerjakan itu bisa. Seperti yang saya lakukan ini 1 orang saja bisa. Kayak gitu, tidak perlu harus ribet gitu, kalau kecuali partainya partai besar gitu. Ini untuk pemula ya bisa lah guys. Nah kayak gitu. Ini karena terakhir kita genjot agar apa, agar cepat ini penyesuaian ini, karena ini api sudah jalan guys. Seperti ini guys. Oke teman-teman yang mau belajar silahkan ya. Nah ini langsung habis guys, karena ada tekanan air. Kalau mau belajar bisa tanya-tanya ya guys ya, tidak ada ini. Mungkin ini bisa dilakukan oleh kaum ibu rumah tangga pun bisa sebenarnya ya, tidak harus laki-laki. Tidak harus laki-laki, karena ringan kerjaannya itu, tidak berat, karena bisa dipakai beberapa cara ya guys ya. Ada beberapa cara kayak gini guys. Ini menjelang habis itu cepet sekali guys gilingannya ini. Nah tuh, langsung dikenjot. Ini testing tahu yang 3 hari guys. Untuk testing tahu 3 hari masih bagus. Nah kayak gitu.
untuk menguji yang dijual ya. Kalau dijual bilang tidak bagus ya dicocokkan dengan yang di sini. Kalau di sini bagus berarti di pasar bagus. Nah ini sudah hampir habis guys, terwopet sekali guys. Nah itu, terwopet sekali. Sederhana ya guys ya. Nah, itu. Sederhana sekali. Nah, ini sudah pencucian namanya, ini sudah mulai pencucian, sudah selesai. Sudah habis. Terwopet sekali guys. Oke guys ya, karena ini sudah selesai, kita sambung lagi video berikutnya nanti ya. Terima kasih. Ya guys, kalau sudah selesai ya, kita akan menghidupi keran dari tenaga uapnya. Nah, dibuka. Nah, tuh. Glutuk, nah, kayak gitu. Nah, nanti sampai naik guys ya. Naik disiram sampai 3 kali, lalu nanti disaring. Nah, nanti disaring ini suaranya. Sebenarnya ini ada 2, di sana 1, di sini 1, karena kita masih belum punya pelanggan yang banyak, kita cukup 1 aja. Oke ya. Ya guys, kalau sudah mendidih begini ya guys ya, kita siram-siram supaya nanti masaknya itu masak beneran. Kalau belum, busanya belum bening ya, kalau busanya itu belum bening berarti ini masih perlu direbus terus supaya tahunya nanti putih. Kalau sekedar apa tuh, sekedar mateng aja kurang ya guys ya. Harus dipastikan bahwa matangnya itu matang sempurna dengan tanda-tanda busanya itu bening. Nah kayak gini, ini sudah mendekati bening ini. Tunggu sebentar lagi, kita siram-siram terus. Ini bisa meluber ini guys, karena dia punya gas tinggi ya guys ya, memuai dia. Nah kayak gitu terus sampai bening. Nanti kalau sudah bening baru disaring. Saringnya pakai ini guys ya, di sini. Nah, saringnya pakai ini, sederhana sekali guys. Bikin tahu tuh modalnya sedikit sekali guys, tapi bisa dipakai jangka panjang. Modalnya hanya kain ini untuk nyaring guys ya, seperti ini. Nah sederhana sekali, ini tradisional sekali. Belum mengacu ke teknologi yang lebih modern guys ya. Ini digoyang-goyang begini, nanti jatuh di sini, saring gitu. Ini sebentar lagi ya guys ya. Nah ini sudah bisa guys, karena ini sudah bening nih. Gelembung-gelembungnya itu sudah bening. Nah itu kayak dari jauh gini, kayak ombaknya. Nah sudah bening itu. Ini panas guys ini. Ini tabung ini panas ini. Apa itu namanya? Tongnya, tong plastik ini nggak tahu tong apa, ini kualitasnya bagus sekali. Nah ini kalau dibiarkan naik terus guys, masih naik ini, mau penuh itu. Nah padahal setengah aja ini guys. Nah ini tanda-tandanya sudah bening guys. Nah itu, ini sudah siap disaring guys. Kenapa kita tunggu tunggu sampai bening? Karena kita ini guys ya, biar tahu itu disimpan tahan lama, dan warnanya itu yang saya katakan tadi supaya putih. Kalau tidak mengikuti cara ini ya, nanti tahunya itu akan kemerah-merahan gitu, karena kurang mateng. Nah kayak gitu. Ini ombaknya guys, ombaknya besar. Nah ombaknya besar guys, ombaknya besar.
Ini bisa tumpah nanti. Ini 5 kilo ya guys ya. 5 kilo bisa 1 drum. Nah, ini sudah bening ya lah. Kalau sudah bening begini bisa, ini penuh guys. Nah tuh bisa luber nanti, bisa luber nanti. Ini terus siram terus. Ini ya 5 menit lagi bisa disaring. Parabola tempat berbelanja, kaulah muda, semua ada gadget terbaru. Pilihan kita, Mitra Parabola, kami ada tempat belanja bagi jiwa muda. Karena Anda, kami beri. Kita saring ya guys ya, karena sudah ini. Nah itu susunya keluar di bawah, terus ini ampasnya. Nah digoyang-goyang terus, goyang-goyang terus guys. Nah ini ambil dari sini, ini kan sudah bening ya ini sudah gejolaknya ini. Nah kayak gitu bergelombang. Nah ini naruhnya sini. Nah ini hanya begitu saja guys. Ini nanti di bawah itu kan udah ada mengalir sarinya, begitu terus guys. Nah jangan sampai ini ampasnya jatuh ke sarinya. Kalau ampasnya jatuh ke sarinya nanti tahunya tidak bisa mekar. Harus hati-hati guys. Goyang lagi. Ini ampasnya dibuang guys ya. Nah itu ampasnya, itu sarinya. Guys, ini kalau sudah difermentasi guys, sudah dicokai guys ya. Tandanya ini, nah ini sudah ada apa? Gumpalan-gumpalan dari bibit tahu. Kalau yang ini belum guys, yang ini belum. Ini bedanya guys ya. Kalau yang masih belum ini masih putih guys. Nah, masih putih. Kalau yang belum ini masih putih. Ini yang belum. Ini yang sudah warnanya beda. Ini warnanya kekuning-kuningan. Nah, ini yang masih putih. Berarti masih belum terpisah antara sari kedelainya dan airnya, ini belum terpisah, jadi belum dicetak guys. Ini berupa susu tahu, ini berupa susu tahu. Dihilangkan dulu kayak gitu guys ya. Terus ini pencokaannya pakai ini guys ya. Ini air cokaknya guys ya. Ini cokaknya, ini taruh di sini guys. Nah ditaruh di sini terus untuk mengetes apakah ini bisa untuk memisahkan. Nah ini guys, beberapa menit dia akan terpisah. Ini ada perendul-perendulnya. Nah tuh, nah kayak gitu. Nah tuh, nah itu. Kalau sudah dianggap ini sudah bisa, berarti langsung dipraktekkan. Nah ini dah. Nah, berarti gini guys. Nah itu tahunya sudah bisa. Nah untuk meratakan pakai ini guys ya. Nah pakai ini untuk meratakan itu. Terus kita goyang-goyang, diaduk-aduk terus sampai menemukan yang terbaik. Nah ini, nah kayak gitu guys. Nah diaduk-aduk lagi supaya bercampur dengan sempurna. Nah kayak gitu guys, aduk-aduk terus, diaduk-aduk terus sampai merata. Ini masih jalan, ya, ambil lagi, masih putih, belum ada tanda-tanda ya, kita aduk lagi gitu guys, sampai nanti mendapatkan warna yang kayak gitu, kuning. Aduk-aduk terus sampai merata ya. Supaya apa? Supaya
fermentasinya itu merata guys. Kalau nggak merata nanti tahunya akan keropos ya, tahunya akan keropos. Nah ini masih belum, ada gelombang-gelombang tapi masih belum. Ambil lagi, tambah lagi gitu, kayak gitu guys, terus sampai jadi. Nah ini itu sudah ada tanda-tanda itu. Nah sudah ada tanda-tanda. Kalau sudah ada tanda-tanda begitu dihentikan ya guys ya, dihentikan agar penggumpalannya itu sempurna. Nah tuh nah sudah terlihat ya guys ya, sudah terlihat bahwa ini sudah berhasil pencokaannya. Gitu. Jangan terlalu tua, jangan terlalu muda guys. Kalau terlalu tua nanti tahunya tidak menul-menul. Kalau ini nanti tahunya menul-menul guys. Nah kayak gitu ya, dibikin menul-menul, menul-menul tahunya nanti ini. Nah, nanti amblas ke bawah kita saring. Ini cokaknya guys, cokaknya harus disaring guys. Kalau nggak disaring nanti tahunya pahit. Nah ini masih sempurna, bagus. Nah ini cokaknya ini masih banyak. Nah kita buang guys ya. Nah, gitu nanti kita ini ya, ikuti cara nyetaknya. Oke, ini sudah siap dicetak ini. Oke, ini ya guys ya, ini cokaknya taruh di sini untuk besok. Jadi tidak ada, nggak pakai modal guys cokaknya itu, nggak usah beli karena fermentasinya air yang ada di apa itu pencokaan yang baru akan memisahkan ya, memisahkan antara air dengan sarinya. Kalau sarinya yang itu guys, terus ini yang airnya nanti disimpan 1 malam, udah dia akan asam ya, asam itu akan menjadi biangnya, orang bilang itu kayak gitu guys. Kayak gini. Terus bagaimana guys kok bisa terpisah ya, nggak tahu. Kenapa kok bisa terpisah, karena ini pekerjaan warisan nenek moyang ya guys ya. Ini tahunya sudah terpisah ini, tahunya sudah terpisah ini, pertanda tahunya nanti itu bagus ini guys. Terus ini yang baru kita fermentasi tadi, apakah juga sama? Nah, ya. Coba, nah ini nanti dibuang di sini juga. Nah, terus begitu sampai kayak seperti ini. Nah, nanti dicetaknya di situ guys. Gampang kan? Gampang sekali bikin tahu. Siapa yang bikin tahu itu katanya sulit itu? Tidak guys. Yang penting mengikuti cara-cara yang berdasarkan pengalaman. Ini guys, ini tahunya mantap ini nanti guys. Belum dicetak aja sudah berubah kayak gitu nih. Nah ini tidak terlalu tua, tidak terlalu muda guys ya. Kalau terlalu tua itu kuning, nanti tahunya itu kecut. Terlalu muda juga nggak bisa, karena biasanya kalau terlalu muda itu nggak bisa dicetak guys. Dicetak itu lengket. Jadi kita harus betul-betul mempelajari karakter daripada itu kedelai. Ada kedelai impor ya, ini dicuci dulu supaya sisa-sisa dari fermentasi yang lama menjadi digantikan yang baru. Harus dicuci nih guys, wajib harus bersih. Ini untuk tempat fermentasi lagi nih, kayak gitu. Ini panas ya ini. Nah ini panas ini, panas sekali ini. Ini sudah bersih, kita tumpah ya. Nah ini kayak gini. Modalnya tuh sedikit bikin tahu guys, tidak banyak, jangan takut. Misalnya modalnya 10 kilo kedelai ya,
Nah, nanti dijual akan mendapatkan 10 kedelai lagi, 10 kilo kedelai lagi gitu. Asalkan penjualannya itu habis. Nah itu guys, sudah muncul loh, sama guys. Ini diambil terus, kayak gini. Diambil terus, taruh sini, ambil lagi sampai begitu. Ini dua ya, dua anu ya guys ya, dua gentong. Nah kayak gitu. Bau panas ini guys. Nah ini kalau masih ada airnya gitu, kita ambil lagi sampai kering. Nah ini sisa api guys ya, sisa api yang di itu, gitu tuh, uangnya tuh. Wih, panas ini, karena apinya itu masih ada ya, Ini bisa untuk merebus satu lagi masih enteng ini. Nah kayak gitu. Kencang, kencang banget. Kalau nggak ada itu bisa meletus ya. Kalau nggak ada lubang untuk pembuangan ya. Supaya ini kelihatannya memang harus dibuka guys. Kelihatannya harus dibuka ini. Kalau nggak dibuka nanti tongnya itu ini melepuh. Nah guys, kita sudah selesai guys ya. Gitu sudah selesai, kita akan, nah itu tahunya mantap nih. Mantap sekali ini. Nah, menul. Nah ini dianu lagi nih yang satunya. Nah, kayak gitu terus ya guys. Nanti setelah itu kita cetak di sini ya, dengan cara pakai kain ini. Kainnya itu ditaruh di itu, nanti kita cetak. Nah guys ya, kayak gini ya. Kalau sudah fermentasinya sukses, kita cetak di sini guys. Caranya mengambil begini guys. Nah, pelan-pelan ambil secukupnya. Kita tumpah di sini guys. Nah, kita tumpah di sini set. Nah, kayak gini. Ini harus ketebalannya sampai jadi tahu itu 5 cm guys. Karena di pasar itu fermentasinya itu udah fermentasinya. Kompetitor kita itu yang senior ya, maksud saya gitu. Itu 5 cm sudah. Jadi kita harus mengikuti senior yang sudah ada di pasar. Nah, kayak gitu. Gampang lah guys. Berapa menit sudah jadi. Berapa menit aja sudah jadi. Nah, ini nanti kita di sini guys. Ini yang satunya nih, diambil terus sampai kering supaya dipres tepat. Nggak tahu guys ya, di sini beda dengan yang di Jawa. Kalau di Jawa itu mengutamakan tahu itu tipis tapi digoreng mekar gitu. Kalau di sini nggak tahu siapa yang mulai dulu tahu kok panjangnya 11 cm terus tebalnya 5 cm kayak gitu. Nah itu guys ya, ini diambil lagi nih karena masih ada ini. Kayak gitu guys ya. Nah seterusnya nggak ada yang megangi itu guys, kamera. Nah ini kita ambil, nah kayak gini ambil. Nah kita tumpah di pecetakan ini. Pelan-pelan guys ya, pakai perasaan ya, jangan digluk gitu, jangan ya. Nah, nanti hancur. Harus pelan-pelan gitu ngambilnya. Nah, ngambilnya pelan-pelan. Terus kita tumpahnya juga ada iramanya ya. Nah, gitu. Tidak boleh main kasar. Harus pelan-pelan karena tahu itu lembut. Nah, kalau digerojok nanti pecah guys. Tahunya akan lama dipres. Nah, kayak gitu. Nah, semoga video ini bisa memberikan inspirasi buat teman-teman yang mau ini ya buka usaha tahu ya, silahkan ya, pasar masih luas.
Jangan takut, pasar masih luas. Pekerjaan hanyalah sarana, rezeki Allah yang kasih. Nah kayak gitu guys ya, dicetak gampang guys, sebentar sudah jadi nih nanti. Nah iya, numpahnya begitu guys, harus ada iramanya, jangan sampai bunyi wah begitu. Tapi ada sih orang yang suka masing-masing pembawaan dari waktu belajar guys. Kalau dulu kita diajari begini ya, kita teruskan sampai bisa buka bikin tahu dengan cara yang halus. Nah, gitu. Nah, tuh. Supaya tidak pecah guys, sari-sarinya itu tidak pecah. Kalau pecah nanti lambat nanti anunya dipres itu. Nanti walaupun begini guys ya, kelihatannya kan tidak bersatu. Nanti kalau sudah dipres dia bersatu guys. Nah ini guys, udah hampir habis. Terus ya guys ya, begini terus sampai penuh ini. Kira mengejar 5 cm guys. Kayak gitu. Ganti yang ini dibuang lagi, dicetak lagi gitu. Kayak gitu. Jangan kebanyakan air guys. Kalau kebanyakan air lama, ngepresnya lama nanti. Kayak gitu. Kayak gitu. Diambil. Setelah diambil, ini kan taruh lagi di sini. Nah, yang lama. Nah, ini sudah mengental lagi. Bisa taruh di sini guys. Wah, itu toh. Mengental sekali. Taruh lagi sini guys. Sampai amber. Sampai amber. Capek guys, pegangi HP, yang satu pegangi anu. Kita stop dulu ya. Kita konsentrasi untuk capek tangan. Nah, kita nanti videonya sampai jadi ya. Oke. Iya guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nggak bosan-bosannya guys ya untuk menginfokan ya, untuk kaum ibu rumah tangga dan kaum remaja putri yang biasanya suka masak sayur. Jangan lupa ya pakai tahu ya, untuk menambah gizi keluarga sebagai sayuran tambahan. Kayak gini guys ya. Nah, tuh. Ini cetakannya kayak gini guys. Ini cetakannya ini. Ini cara ngambilnya kayak gini. Tahunya seperti biasa. Tahu ini mekar dijamin guys ya. Ini masih ada apa? Asap. Masih panas. Ada asapnya. Nanti kalau baru panen begini memang ini lemes guys. Nah, nanti kalau asapnya sudah nggak ada itu bisa kenceng guys, bisa kokoh. Ini guys, tahunya kayak apa, karet. Ini tahu bagus menurut pengalaman kita ya, kalau tahunya itu menul gitu guys, menul guys ya. Supaya cepat dingin pakai air 2. Nah, set hampir roboh guys ya. Ditaruh sini supaya apa, bekas irisannya tuh larut ya guys, supaya tidak
airnya supaya tidak keruh di sini, tetap jernih kayak ini. Nah, tetap jernih gitu. Ini guys, set. Nah, tahunya mantep. Nah, yudi semua. Dicelup begini supaya dingin. Nah, langsung tambah sini. Nah, kayak gitu. Tidak akan pernah ini ini pecah ya, karena dia lentur, tahunya lentur. Nanti kalau digoreng dia mekar guys, warnanya kuning. Silahkan diorder besok pagi ya. Cuma sedikit guys bikinnya karena kita sendiri ya. 2 ember. Sampai begitu guys. Tebel. Tinggal 2 selesai. Apakah berhasil? Berhasil. Taruh sini lagi. Jadi ada 2 air guys ya. Yang satu untuk membersihkan bekas irisannya ya guys ya. Halus, putih. Jadi akan tahan lebih lama kalau airnya jernih guys. Bisa 2 hari 3 hari bisa ini. Gitu guys, perlu kesabaran. Membuat tahu ini perlu kesabaran yang tinggi guys. Nah ini guys ya, ini kita, nah ini yang barusan direndam air ya, langsung dia ini kelihatan sudah keras. Ngono kuwi dulur, matur nuwun. Dari studio Timika Papua kami ucapkan selamat malam, selamat istirahat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini airnya guys, warni sekali airnya. Ini menentukan kualitas tahu. Kita istirahat dulu, pamit, dadah, ceriu, dadah.